Halo semuanya, perkenalkan nama saya Real Nurtimoka dari kelas 11 PPLB 1 dan saya akan membuat video tentang cara mendaftarkan AKI melalui kantor wilayah, lalu yang kedua melalui online, dan yang ketiga melalui jasa konsultan. Oke, pertama, pengertian haki itu apa? Secara sederhana, kekayaan intelektual atau KI merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Biasanya ini berupa karya-karya yang dibuat oleh manusia berdasarkan ilmu pengetahuan seni dan sastra serta karya lainnya yang dihasilkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam karya yang mereka buat. Kalian tahu tidak bahwa hak itu memiliki manfaat, di mana hak itu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta pada karyanya agar tidak dapat digunakan orang lain dengan sembarangan. Jadi, hak ini terdapat dua, bisa dijadikan sebagai perlindungan hukum dan juga bisa menjadikan keuntungan bagi penciptanya. Ketika seseorang ingin mengambil sebuah karya orang lain, namun ternyata karya tersebut sudah diresmikan, maka tidak bisa orang tersebut mengambil secara tanpa izin. Maka jika seseorang tersebut mengambil tanpa izin, maka ia akan dikenakan pelanggaran karena tidak memiliki izin dari seorang penciptanya. Hakim memiliki prinsip-prinsip, antara lain prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial. Oke, sekarang mengenai hak cipta. Hak cipta di dalam haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur pengguna hasil karya atau kreasi intelektual mereka. Yang tadi seperti saya bilang bahwa hak seorang karya yang mereka miliki tidak bisa digunakan tanpa izin oleh orang lain. Lalu bagaimana cara mendaftarkan haki melalui kantor wilayah? Namun sebelum itu ada beberapa kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan haki. Apa saja kah itu? Yang pertama ada surat pernyataan hak, lalu ada surat pengalihan hak, lalu surat kuasa, lalu fotokopi akte, lalu fotokopi KTP, lalu fotokopi NPWP. Secara umum, yang dibutuhkan dokumen dalam mendaftarkan haki dalam kantor wilayah itu antara lain formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai, surat permohonan yang berisi informasi pencipta dan pemegang hak cipta. Lalu biasanya ada bukti kewarganegaraan KTP-nya dan juga contoh ciptaan atau karya yang akan didaftarkan. Selanjutnya, pada metode pendaftaran online, kita bisa mengunjungi situs resmi dari Hak Cipta Indonesia. Lalu, pertama-tama pasti kita harus registrasi untuk mendapat akun username dan password kita. Setelah kita melakukan registrasi, kita bisa login ke sistemnya. Lalu kita bisa mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan pada website tersebut. Lakukan pembayaran secara online. Tunggu proses verifikasi dari website tersebut. Unduh dan cetak sertifikat setelah disetujui. Untuk lebih detailnya, mereka telah menyediakan video tutorial permohonan dan buku panduan permohonan untuk kalian lakukan cara pendaftarannya. Oke, selanjutnya mendaftarkan hakim melalui jasa konsultan. Pertama yang dapat kita lakukan dalam mendaftarkan hak cipta dalam menggunakan konsultan adalah memilih konsultan yang terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Ya, dari ketiga cara tersebut kita bisa memilih salah satunya, tergantung kalian mau menggunakan dengan cara apa. Ya, dari ini kita tahu bahwa hak itu dapat memberikan perlindungan bagi karya kita, kreativitas kita yang kita buat, ya orang lain tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan. Bahkan juga menjadi keuntungan ekonomi bagi penciptanya.